Oke, untuk materi terakhir ya di sesi pertama, ini ada namanya input ya. Jadi umumnya sebuah program itu terdiri dari input, proses, dan output ya. Umumnya seperti itu. Nah, untuk di Python, contoh input tuh simple. Contoh input di Python tuh simple. Hanya kayak gini nih formatnya ya. Nih, coba saya tunjukkan ya. Kita nulis nama variabel untuk menyimpan nilai inputnya ya. Misalkan contohnya nama gitu ya. Kemudian kita tulis input perintahnya kayak gini. Lalu kasih kurung buka kurung tutup. Nah, di dalam kurung buka kita masukin pesannya gitu. Ke user masukin pesannya apa? Misalkan masukin nama. Nah, kayak gini. Baru kalau sudah input, misalkan kita pengen print namanya. Ya, misalkan nama kamu gitu ya. Lalu nama. Nah, misalkan seperti ini. Oke, kita coba jalankan. Ini saya clear dulu ya. Biar rapi, saya clear dulu. Nah, ada ya. Tuh ada inputnya, masukin nama. Nah, kita masukin namanya di sini. Hajang misalkan. Tuh. Outputnya nama kamu Hajang. Seperti itu. Oke. Ini contoh sederhana dari input ya. Kalau misalkan mau nilai juga boleh. Misalkan nilai. Masukin nilai misalkan. Gitu ya. Misalkan nilai kamu gitu. Nilai kamu di sininya jadi ganti jadi nilai ya. Oke. Nih coba ya. Masukin nilai misalkan nilainya 120. Tuh, nilai kamu adalah 120 ya, bisa seperti itu. Itu untuk proses input di dalam apa namanya? Di dalam Python. Nah, input tuh bisa dua kali ya. Kita bisa bikin dua kali bahkan bisa lebih gitu ya. Misalkan pertama kita mau nulis nama depan gitu. Input ya. Masukkan nama depan. Oke, kemudian yang kedua nama belakang. Sama dengan input masukkan nama belakang. Nah, bisa dua kali seperti ini. Nah, kita tinggal print aja. Misalkan nama kamu ya, kasih koma, nama depan, koma, nama belakang. Gitu ya. Ya, kita coba print. Nah, pertama masukin dulu nama depan ya. Kemudian masukin nama belakang. Nah, langsung muncul nama kamu, nama depan, nama belakangnya gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini proses akhir. Di sini ada materi ya, ada tugas lah ya. Nanti kita coba sama-sama. Buatlah coding yang terdiri dari input, proses, dan output ya. Di mana nanti input, proses, outputnya itu untuk menghitung luas persegi dan juga menghitung luas segitiga. Kita coba satu-satu dulu ya. Ini saya nggak masukin di slide biar nanti kita bisa coba sama-sama. Pertama adalah menghitung luas persegi. Oke. Nah, langkah awal yang harus kita bikin adalah inputnya dulu dong. Input ya. Nah, kita kasih catatan nih inputnya. Luas persegi itu ada panjang dan lebar ya. Berarti yang diinput adalah panjang dan lebarnya ya. Panjang sama dengan gitu ya. Input, kemudian kasih masukin panjang. Ya, kita kasih tahu ke usernya buat masukin panjang. Lalu apalagi lebar ya. Lalu lebar sama dengan input, masukin lebar. Oke. Nah, ini inputnya. Lalu selanjutnya adalah kita bikin prosesnya. Prosesnya adalah perkalian tadi aritmatika ya. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Oke. Nah, terakhir kita tinggal tampilkan outputnya. Nah, outputnya apa tadi? Tinggal kita print saja. Luas ya. Luas gitu ya. Sama dengan luas. Nah, sudah. Nah, ini standar dari coding komputer ya. Ada input, ada proses, ada output. Ya, simpelnya segini. Coding standar komputer seperti ini. Ini juga biasanya yang sering digunakan atau dikasih tugas oleh para dosen ya. Contohnya seperti inilah. Jadi kalau untuk kerjain tugas pakai Python kayak gini.
Oke, ini saya masukin panjang dulu ya. Misalkan panjangnya 12, lebarnya misalkan 10 gitu ya. Kemudian enter. Oh, ini ada error nih. Sebentar, ada error. Line 6 katanya error. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Oh, oke. Jadi ini yang bikin error tuh adalah ini inputnya adalah string ya. Sementara ini tuh eh yang dikalikan tuh nggak bisa string gitu. Jadi yang keluarnya tuh string. Nah ini kita bisa gunakan kayak gini kalau nggak salah ya. Kita coba dulu aja untuk ngubah menggunakan casting namanya tuh. Ini kalau saya nggak salah ya, kita coba aja kayak gini. Ini namanya menggunakan casting. Jadi inputnya itu string gitu ya. Input panjang dan lebar ini adalah string maksudnya. Nah, sedangkan untuk perkalian kan kita tidak bisa menggunakan string gitu ya. Dan ini tidak langsung berubah gitu. Tidak langsung berubah gitu aja. Nah, makanya kita harus ubah dulu. Ya, harus kita casting dulu. Ya, kalau ada error seperti ini. Kita coba. Kayak gini bisa nggak ya? Saya lupa di Python castingnya kayak gimana. Kita coba aja. Bisa nggak? Misalkan lebarnya panjangnya 10, lebarnya 2. Ah, bisa. Ya, oke. Ya, ini namanya proses casting ya. Jadi ngubah dari variabel ini ke variabel ini. Jadi untuk seperti ini memang harus diubah dulu. Karena yang di input ini adalah string datanya. Jadi si panjang ini eh, pas di input tuh datanya string gitu. Nah, jadi pas diproses ke luas ini dia nggak bisa dikali. Karena kan string itu tidak bisa kita kalikan ya. Tidak kita bisa masukkan ke aritmatika. Nah, salah satu cara mengatasinya adalah kita gunakan casting atau kita ubah secara paksa gitu ya si variabelnya dari string ke dalam int ya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah terakhir menghitung luas segitiga ya. Menghitung luas segitiga itu pi r kuadrat ya. Apa setengah 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 kali alas kali tinggi ya. Setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah kali alas, misalkan ini alas dulu ya. Panjang, saya bikin dari awal aja ya. Pagar input. Kemudian alas input. Masukkan alas ya. Kemudian tinggi. Betul kan ya? Setengah kali alas kali tinggi untuk luas segitiga. Masukkan tinggi. Ya, lalu prosesnya. Nah, di proses harus di casting lagi ya, karena ini nilainya berupa string gitu. Luas segitiga, segitiga ya, sama dengan setengah. Kita setengahnya pakai 0,5 aja ya, 0,5 kan setengah, kali alas kali tinggi. Nah, ini harus di casting dulu nih. Cara castingnya tinggal gini aja, int, kemudian alasnya masukin ke dalam kurung. Ya, yang tinggi juga tambahinnya int, tingginya masukin ke dalam kurung. Kita casting dulu. Oke, baru kita bisa tampilkan outputnya. Oke, kita print. Luas segitiga, ya kita koma, luas segitiga. Oke, sudah. Input, proses, dan output. Tuh, masukin alas dulu ya. Alas misalkan 10 gitu ya. Tingginya misalkan 5. Nah, luas segitiganya adalah 20,5 ya. 10 kali 5, 50 dikali setengah sama dengan 25,0 ya. 25. Oke, itu untuk materi terakhir ya. Untuk input, proses, dan output untuk di sesi yang pertama ini.